untuk memberikan materi dalam kegiatan simposium guru-guru sosiologi. Namun sebelumnya saya minta izin Bapak Ibu, tidak bermaksud untuk menggurui, sekedar sharing informasi, karena saya lihat Bapak Ibu jauh lebih berpengalaman di masa saya. Mungkin ada yang mengajar sudah 10 tahun, 20 tahun, ada ya? Ada yang mengajar sudah 20 tahun pengalamannya? Ada? 20 tahun ya? Jadi saya tidak bermaksud menggurui, hanya sekedar sharing informasi atau berbagi pengetahuan. Baik, judul yang diberikan Project Based Learning untuk membentuk profil pelajar Pancasila guna meningkatkan mutu pembelajaran. Ada yang mungkin jarang disampaikan oleh para ahli. Ya. Ini makna kurikulum secara formal. Baik, kita sering mendengar ucapan-ucapan yang mengatakan ganti menteri, ganti guru, ya, ganti pejabat, ganti kebijakan. Sebenarnya ucapan seperti ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena kurikulum merupakan sesuatu yang tidak bersifat statis. Kurikulum merupakan sesuatu yang bersifat dinamis. Dia harus mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman. Zaman berubah karena perkembangan sains dan teknologi, terjadi pergeseran nilai di tengah masyarakat, atau terjadi peristiwa bencana alam, atau peristiwa pergantian sebuah S3 saya pada bidang kurikulum dan pengajaran. Lebih spesifik, bidang kajian saya, penelitian saya pada bidang STEM, Science, Technology, Engineering, Arts, and Math. Ini bidang kajian saya. Jadi saya punya kapasitas untuk berdiri di depan Bapak Ibu untuk berbicara tentang kurikulum. Ya, saya bisa mempertanggungjawabkan ilmunya sendiri. Kita kembali ke sini. Baik, secara teknis kurikulum bermakna atau berkaitan dengan bagaimana sesuatu itu diimplementasikan di dalam kelas, atau bagaimana suatu topik itu diajarkan kepada siswa. Ini makna kurikulum secara teknis. Dalam konteks ini, Bapak Ibu sebagai seorang guru lebih paham kondisi teknis kurikulum dibandingkan saya atau dibandingkan teman-teman dari BGP atau dari PPMP. Kenapa? Bapak Ibu setiap hari berhadapan bersentuhan langsung dengan kurikulum. Menjadi guru bukan hal yang mudah Bapak Ibu, sulit. Tidak cukup bagi kita menjadi guru hanya sifatnya esensial, materi yang sifatnya dibutuhkan di dalam kehidupan sehari-hari, berpikir kritis, berpikir logis, ya, berkolaborasi, berkomunikasi. Ini adalah skill-skill yang dibutuhkan di dunia kerja saat ini. Dan pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Dan salah satu karakter dari profil pelajar Pancasila adalah waktu lebih banyak untuk mengembangkan kompetensi dan karakter belajar melalui kelompok seputar konteks nyata. Maknanya apa? Kurikulum hari ini menekankan kepada kita para guru untuk mengajar kepada siswa itu dengan membawa mereka sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan lingkungan yang sebenarnya mereka hadapi. Jadi pengajaran tidak hanya seputar pada textbook, tidak hanya seputar di ruang kelas, tetapi mengajak mereka untuk mengeksplorasi lingkungan di mana mereka tinggal, untuk mempelajari skill-skill yang dibutuhkan oleh mereka ketika mereka menjadi orang dewasa. Pembelajaran berdasarkan proyek. Mungkin Bapak Ibu belum paham. Ada sudah mengamalkannya atau melakukan di kelas? Ada? Baik. Tapi perlu diingat Bapak Ibu, project based learning ini berbeda dengan learning ended by product. Ini berbeda. Project based learning belajar melalui proyek. Tapi kalau learning ended by product itu belajar yang muaranya adalah produk. Misal begini, anak-anak minggu depan coba kalian buat video yang berisi dengan interaksi antara sesama anggota masyarakat, bisa jadi antara yang kecil dengan besar, ya. Minggu depan dibawa. Ini namanya learning ended by product. Guru tidak ada di sini. Kalau project based ini, guru ikut mengawasi prosesnya. Tapi kalau learning by ended tidak ada sama sekali. Semuanya diserahkan kepada siswa. Baik, kalau kita lihat secara sejarah, project based learning ini teori baru dalam dunia pendidikan.
sangat baru, sangat fresh. Tetapi spiritnya, ruhnya, ini sudah dikembangkan oleh John Dewey tahun 1915 dari bukunya yang berjudul My Pedagogical Tree. Ini buku ini bisa Bapak baca di Google. My Pedagogical Tree. Mereka itu men-challenge, menantang gagasan orang lain. Ini sesuatu luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana anak-anak sekolah kita sudah kita ajarkan untuk beradu ide dan gagasan, bukan beradu otot. Hari ini persaingan kita tuh bukan persaingan untuk beradu otot, bukan. Persaingan kita adalah beradu gagasan, beradu ide. Siapa-siapa saja yang memiliki keahlian, kemampuan, skill untuk mengelola ide mereka dengan baik, maka hampir bisa dipastikan mereka adalah orang yang sukses di dunia persaingan. Karena persaingannya bukan pada persaingan fisik, tapi pada persaingan gagasan. Oleh karena itu kita perlu merubah kurikulum kita, merubah dari kurikulum yang orientasinya pada nilai akademik, tapi juga pada nilai-nilai yang dibutuhkan di tengah masyarakat. Lalu, siswa harus menyatukan hati dan pikiran mereka sehingga ketika mereka melaksanakan proyek ini, mereka antusias, mereka semangat karena yang mereka pelajari itu sesuai dengan minat mereka dan mereka tahu yang mereka pelajari itu bermanfaat bagi mereka. Engage heart and mind. Kemudian deep learning. Karakter dari proyek berseni jadi deep learning. Jadi belajar tidak cuma sekedar mengingat. Kalau kita di kelas kita mengingat apa itu interaksi sosial, apa maknanya. Tetapi kalau dia turun ke lapangan, dia akan tahu bagaimana interaksi sosial terjadi, apa saja yang perlu mereka lakukan untuk menciptakan interaksi sosial yang sehat dan bagus. Mereka punya pengalaman. Pengalaman seperti ini, dia akan bertahan kuat di dalam pikir mereka dan bisa mereka aplikasikan. Tapi kalau cuma sekedar hafalan, besok bisa lupa, ya, atau 2 hari lagi bisa lupa, atau setelah ujian bisa lupa. Kemudian exposure to adult and career. Jadi mereka diberikan pengalaman untuk menjadi orang dewasa. Orang dewasa itu apa skillnya? Memutuskan masalah, berkolaborasi, berkomunikasi. Melalui proyek seni, mereka mempelajari skill itu semua. Mereka bisa berdiskusi dengan guru, dengan teman-temannya, atau bisa berkomunikasi dengan narasumber. Itu semua skill-skill yang dibutuhkan di dalam kehidupan. Kemudian lagi, a sense of purpose. Perasaan bahwasanya proyek based learning yang mereka lakukan bermanfaat bagi mereka. Ya, ada sense of purpose. Merasa memiliki sehingga mereka termotivasi untuk belajar. Kemudian success skill. Mereka mempelajari skill-skill bermanfaat, critical thinking, creative thinking, problem solution, dan seterusnya. Yang terakhir, teknologi. Jangan lupa, project based learning harus menggunakan teknologi di dalamnya. Ini salah satu karakter PBS dan PBS. Kalau planning dengan features of project learning, ini hanya istilah, tapi intinya sama. Coba balik ke pertama. Baik, apa saja ciri-ciri dari project based learning? Sesuatu disebut project based learning kalau dia memenuhi kriteria ini menurut Graji dan Sim. Yang pertama, driving questions, pertanyaan yang mengarahkan. Jadi ketika Bapak Ibu mengajar, jelaskan topiknya apa. Sesudah ketemu topik, topik ini teknis. Bisa Bapak Ibu berikan ke siswa secara langsung, tapi sudah bagus didiskusikan. Diskusi topiknya. Sudah ketemu topik, buat driving question. Pertanyaan yang mengarahkan mereka untuk menjelaskan topik yang ingin di sama seperti deskripsi atau teknik itu didesain harus sesuai dengan learning goals. Bukan KIKD harus sesuai KIKD. Kali ini apa? Capaian pembelajaran. Jadi kalau proyek bersendiri kita buat tidak sesuai dengan capaian pembelajaran, maka itu bukan proyek bersendiri. Dia harus sesuai dengan learning goals yang akan kita capai. Kemudian scientific process. Selama proses pelaksanaan proyek bersendiri, dia harus mengikuti kaedah-kaedah yang saintifik, kaedah-kaedah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi tidak sekedar data, mengumpulkan fakta, kemudian dibawa pulang, lalu membuat hasil, tidak. Tapi ada proses. Proses apa? Proses berpikir situ, ada reflektif, nanti kita jelaskan lebih lanjut. Ada proses secara ilmiah. Kalau
Kalau misalnya, misal topiknya berkaitan dengan tingkat pencemaran sungai di Sail, tingkat pencemaran air di Sungai Sail, ini misal topiknya. Proyek Bersih ini bukan kerja para siswa, tapi kolaborasi kelompok antara siswa-siswa. Sebagian Pak ahli mengatakan yang lebih bagus proyek Bersih ini lintas mata pelajaran. Jadi bukan cuma sosiologi, tapi lintas mata pelajaran. Misalnya interaksi sosial itu bisa pelajaran agama masuk situ, PPKN di salah situ. Ini jauh lebih bagus. Ada nilai kolaborasi di dalamnya. Kemudian using digital teknologi to support learning. Nah, sekarang teknologi canggih dengan jari jemari kita ini, kita bisa mengakses informasi yang tidak terbatas. Maka teknologi harus digunakan di dalam kelas. Dan ini salah satu penelitian saya itu berkaitan dengan penggunaan digital teknologi di dalam kelas. Apa teman penelitian saya Bapak Ibu? Secara umum guru tidak bermasalah dengan teknologi kita. Permasalahan itu pada siswa kebanyakan. Siswa adalah creation of artifact. Jadi hasil akhir dari proyek based learning itu adalah produk. Ada produknya, bisa tulisan, bisa benda, tapi dia berupa produk. Dan produk itu harus bernilai, harus memiliki efek baik bagi siswa, sekolah maupun masyarakat. Yang menyebutnya writing question. Di sini disebut dengan problem question. Kemudian sustain inquiry. Apa itu sustain inquiry? Inquiry itu berasal dari bahasa Latin, artinya asking, bertanya. Menekankan atau menanamkan sifat-sifat atau skill-skill kemampuan berpikir kritis, mengambil keputusan, dan seterusnya. Apply harus bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Jangan cuma sekedar di buku atau di sekolah. Active exploration. Siswa harus aktif. Jadi project based learning ini adalah student centered learning. Aktifnya itu berpusat pada siswa. Ada connection. Ada koneksi dengan orang dewasa, maksudnya proyeknya itu harus memberikan pengalaman kepada siswa untuk menjadi orang dewasa. Kalau dia menjadi orang dewasa, seperti ini skill yang dibutuhkannya. Ya. Terakhir, assessment practice, ada penilaian. Di sekolah menjanjikan, ya, baru menjanjikan. Terus kata online 2017, efektivitas PBL itu hanya menjanjikan, not proven, belum terbukti. Saya ini hanya, tapi ini bukan saya mendowngrade. Mereka tidak percaya kalau alam ini diciptakan oleh Tuhan. Kelompok kedua mengatakan alam ini diciptakan oleh Tuhan. Pada siswa untuk terus belajar sepanjang hayat sampai kemudian kita harus belajar. Ini masih menjadi persoalan kita. Jadi kita harus belajar di mana kita berada tanpa mengenal usia kita. Dalam sejarah kita kan mengenal orang-orang hebat yang mereka tidak hanya menguasai satu bidang ilmu, tapi juga di bidang-bidang ilmiah. Tadi saya sebutkan Rush, ahli bidang filosofi, kedokteran, agama, bahasa, barang, adat dan sebagainya. Berkebinekaan global. Ini apa maksudnya? Anda tahu? Bahasa kerennya saling menghormati, saling menghargai perbedaan Anda. Ini bahasa kerennya berkebinekaan global. Siapa yang membuat? Tapi hebat juga ya, orang yang membuat kata-kata berkebinekaan global itu hebat. Menunjukkan tidak nalar itu. Bapak ekonomi. Saya bersyukur pada Tuhan tidak memberikan saya terlalu banyak untuk jabatan yang tinggi. Ya kan? Kenapa? Karena ketika saya mati besok, saya takut mempertanggungjawabkannya. Luar biasa itu pertanggungjawabannya di akhirat. Maka kemarin saya memegang jabatan sekretaris daerah Kota Dumai. Jadi itu saya dengan Pak Gubernur Riau, saya minta mundur menjadi sekda Kota Dumai. Ada masalah. Jika saya berhenti menjadi sekda, saya tak dipanggil pekerjaan. Jadi seperti itu. Jadi saya memperoleh beasiswa dan gelar teladan itu di semua tingkat pendidikan. Jadi saya berutang budi. Jadi saya janjikan pada waktu itu ketika
Jadi kita masuk dalam rumpun ilmu sosial, ya ilmu sosial. Jadi kalau misalnya kita bagi ilmu ini ke dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompoknya apa? Eksak. Semua orang nyatakan bahwa ilmu pasti itu paling tinggi derajatnya. Ya kan? Padahal kalau kita belajar dengan filsafat, ya kan, sebagai ibunya ilmu pengetahuan, ilmu sosial yang lebih tinggi. Tapi tidak, katanya ilmu pasti. Nah, oke lah ngomong pasti. 30 tahun untuk kita belajar itu. Amerika dengan membuka internet, dia kuasai seluruh dunia. Ya kan? Kita hari ini masih sibuk lagi membahas teori-teori. Dia akan dari semua. Ditentangkan dengan internet itu. Jadilah revolusi, ya kan? Industri yang baru. Dulu 5.0, hari ini sudah 5.0 ya. 5.0, 5.0. Luar biasa. Apa yang disampaikan di Amerika, ya kan? Orang sudah mengorientasi ini hingga reformasi birokrasi itu dilakukan yang mereka. Kita di semua universitas di Indonesia masih berbalak tentang apa? Administrasi bisnis dan administrasi publik. Kalau ini kan menyangkut bisnis, tak masuk dalam administrasi publik karena administrasi bercerita tentang pelayanan publik. Ketika kita bicara bisnis kan nanti dan ditambahkan dengan pembelajaran Islam sama dengan kita. Kita teknologi itu diadopsi dari semua pemikiran dunia itu sama dengan kamu kita. Kita ubah dengan pendekatan kita, kita masukkan istilah kita. Yang ketika kita memberikan pembelajaran itu dia ingat. Tapi dia dikatakan kita belajar dia zaman dulu makin ingat sampai hari ini. Sama juga dengan kita itu. Ketika kita gunakan pendekatan seperti itu, istilah-istilah itu berubah menjadi istilah kampung kita. Maka anak-anak pada mudah. Sebab kalau digunakan istilah yang dipakai di luar negeri itu, mau kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tak bisa. Tak bisa dia. Karena kan di dalam sosiologi kan ada bermacam pendekatan, ya kan? Yang dikatakan sebagai kearifan lokal. Tak bisa semua yang saya contohkan. Acara sosiologi modelnya harus dilihat. Cara-cara baru yang mendalam prinsip itu sudah sebenarnya. Kita dapat kita menguasai sosial karena itu ilmu kita. Akhirnya kita harus gunakan prinsip-prinsip itu. Jadi kalau nanti ada berbagai konflik, kan ada cara-cara menyelesaikan konflik. Kalau kita ini ada ini. Maka kalau misalnya kita paham, ini kan di tahun 1996 itu ada namanya ahli metodologi antropologi nama Clay. Implementasi kurikulum merdeka ini kalau menurut saya prematur ya Bapak Ibu. Bagaimana prematurnya? Saya berpikir di kurikulum merdeka ada yang namanya budaya positif. Ini sedikit pandangan saya ini Bapak Ibu. Budaya positif itu dibangun atas 2. Nilai yang pertama adalah nilai dari dalam atau disebut juga dengan internal,